Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang komunikasi keamanan dalam cyber security. Ada saya sendiri, Putri Oktavia, dan teman saya Widya Stuti Wibowo. Saat ini, dunia tengah berada di dalam era informasi yang merupakan tahapan lanjutan dari era prasejarah, era agraris, dan era industri. Globalisasi telah menjadi pendorong terciptanya era perkembangan teknologi informasi. Kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah menyebar di seluruh negara-negara di dunia, mulai dari negara-negara maju seperti di daratan Eropa dan Amerika sampai ke negara-negara berkembang seperti di sebagian daratan Asia, Afrika, serta Amerika Latin telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing. Teknologi informasi memiliki kedudukan atau peran sangat penting dalam suatu negara, sehingga perkembangan teknologi mendapat tempat yang penting bagi kemajuan dan perkembangan negara yang bersangkutan. Indonesia sebenarnya saat ini tengah dalam keadaan mendesak cybersecurity atau keamanan dunia maya, karena melihat kenyataan bahwa tingkat kejahatan di dunia maya atau cybercrime di Indonesia sudah mencapai tahap memprihatinkan. Namun berbeda dengan penanganan kejahatan lainnya, cybersecurity ini membutuhkan pemikiran yang sangat komprehensif untuk menanganinya. Dilansir dari Cisco, cybersecurity adalah proses perlindungan sistem data, jaringan, dan program dari ancaman atau serangan digital. Biasanya serangan ini dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk berbagai macam hal. Beberapa contohnya adalah mengakses informasi sensitif atau bahkan mengubah dan menghancurkan data penting. Motifnya bisa jadi untuk mengganggu sebuah bisnis atau bisa juga untuk memeras uang dalam jumlah yang biasanya tidak sedikit. Cybersecurity adalah kumpulan alat, kebijakan, konsep keamanan, perlindungan keamanan, pedoman, pendekatan manajemen risiko, tindakan, pelatihan, jaminan, dan teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan cyber dan organisasi dan aset penggunanya. Organisasi dan aset pengguna dalam cybersecurity termasuk perangkat yang terhubung komputasi, personil, infrastruktur, aplikasi, layanan, sistem telekomunikasi, dan totalitas informasi yang dikirimkan dan atau disimpan dalam lingkungan maya. Tujuan strategis keamanan cyber Indonesia adalah tercapainya ketahanan cyber, keamanan layanan publik, penegakan hukum cyber, budaya keamanan cyber, dan keamanan cyber pada ekonomi digital. Strategi keamanan informasi Indonesia ini diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam berbagai forum keamanan cyber internasional. Strategi keamanan cyber Indonesia merupakan sumbangsih bangsa Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia. Kebijakan cybersecurity secara khusus di Indonesia telah diinisiasi sejak tahun 2007 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/M-M-Kominfo/5/2007 tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/M-Kominfo/10/2010 yang kemudian diperbaharui lagi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/M-Kominfo/12/2010. Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan berkaitan dengan ruang lingkup teknologi informasi, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut sebagai UU ITE. Namun, peraturan tersebut belum mampu mengatur persoalan yang mencakup aspek cyberspace yang begitu luas.
UU ITE hanya mengakomodir persoalan kejahatan di dunia maya terbatas pada konten ilegal, akses ilegal, penyadapan ilegal, gangguan data, gangguan sistem penyalahgunaan perangkat. Jenis-jenis kejahatan yang masuk ke dalam tindak pidana cyber. Yang pertama ialah cyber terrorism. National Police Agency of Japan atau NPA mendefinisikan cyber terrorism sebagai electronic attack through computer network against critical infrastructures that have potential critical effect on social and economic activities of the nation. Yang kedua ada cyber pornography, yaitu merupakan penyebar luasan obscene materials termasuk pornografi, indecent exposure, dan child pornography. Yang ketiga ada cyber harassment, yaitu pelecehan seksual melalui email, website, atau chat program. Yang keempat ada hacking, yaitu penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum. Yang kelima ada organized crime, yaitu menggunakan internet untuk memfasilitasi kegiatan ilegal mereka, seperti contohnya ada smuggling, jual beli senjata, dan ada narkotika. Kerjasama internasional terkait dengan pengembangan cybersecurity adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas kemampuan cybersecurity baik itu untuk infrastruktur, sarana prasarana maupun dalam pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang cybersecurity, baik bilateral antar dua negara maupun regional ataupun internasional. Menurut Eva Nur, CEO PT Synesis International, dunia butuh 15 juta tenaga expertise untuk cybersecurity. Indonesia kini butuh 1.000 tenaga ahli cybersecurity di luar Pfizer untuk berbagi kebutuhan instansi pemerintah, dunia industri, perbankan, telco, dan lain sebagainya. Untuk menyikapi dan menanggulangi hal itu, perlu dilakukan terobosan supaya tidak terjadi ketimpangan antara majunya teknologi informatika dengan sumber daya manusia atau tenaga pengawasan khusus di bidang IT. PT Synesis melahirkan inovasi baru dengan gagasan program Born to Control, bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Telekomunikasi Indonesia atau biasa disebut Kominfo dalam mengaplikasikan dan menjalankan program tersebut untuk masyarakat luas. Komponen utama dalam cybersecurity. Dengan memahami bahwa cybersecurity merupakan sistem yang berperan untuk melindungi informasi sistem dari gangguan dan serangan cyber, atau biasa sering disebut dengan cyber attack, atau segala aktivitas kejahatan cyber yang biasa disebut dengan cybercrime, maka cybersecurity memiliki 3 komponen utama. Komponen cybersecurity adalah model yang dirancang untuk memandu kebijakan keamanan informasi dalam sebuah organisasi sebagai sasaran penyelenggaraan cybersecurity itu sendiri, yaitu yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yang merupakan sebuah karakteristik dari sebuah informasi di mana hanya orang yang mempunyai hak yang dapat mengakses informasi tersebut. Yang kedua ada integrity atau integritas, yang merupakan jaminan dari kualitas keutuhan, kelengkapan, dan tidak rusak dalam sebuah informasi. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan, yang merupakan jaminan sebuah informasi dapat diakses ketika dibutuhkan. Hal ini bukan berarti bahwa sebuah informasi dapat diakses oleh siapapun, akan tetapi hanya kepada yang mempunyai hak, menurut Whitman and Matters tahun 2014. Cybersecurity merupakan upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Adapun elemen pokok dari cybersecurity adalah yang pertama ada Document Security Policy, yang merupakan dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan informasi. Yang kedua ada
Information Infrastructure, yang merupakan media yang berperan dalam kelangsungan operasi informasi meliputi hardware dan software. Contohnya adalah router, switch, server, sistem operasi, database, dan website. Yang ketiga ada perimeter defense, merupakan media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi misalnya IDS, IPS, dan firewall. Yang keempat, network monitoring system merupakan media yang berperan untuk memonitor kelayakan, utilisasi, dan performance infrastruktur informasi. Yang kelima, sistem information and event management merupakan media yang berperan dalam memonitor berbagai kejadian di jaringan, termasuk kejadian terkait pada insiden keamanan. Yang keenam, network security assessment merupakan elemen cybersecurity yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan memberikan measurement level keamanan informasi. Yang terakhir, human resource dan security awareness berkaitan dengan sumber daya manusia dan awareness-nya pada keamanan informasi. Kasus komunikasi keamanan dalam cybercrime. Dalam kasus ini, kita mengambil kasus ransomware. Ransomware ini sendiri merupakan salah satu bentuk software yang berbahaya, namun lebih ekstrim daripada menyebarkan sebuah virus. Dan biasanya terdapat hacker yang akan memblokir akses kita untuk membuka komputer atau dokumen penting. Pada kasus ransomware yang pertama, terjadi pada awal tahun 2017. Serangan cyber ransomware sempat menyerang Indonesia. Setidaknya 2 rumah sakit di Jakarta, yaitu Darmais dan Harapan Kita, itu disinyalir diserang ransomware berjenis WannaCry pada tanggal 12 Mei 2017, yang menyebabkan data-data pasien dalam jaringan komputer rumah sakit itu tidak bisa diakses. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menggelar temu media pada tanggal 14 Mei 2017 dan mengatakan bahwa Kominfo telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Darmais untuk menanggulangi serangan tersebut. Kementerian ini sigap mempersiapkan tim khusus menghadapi persoalan ini, yang antara lain meliputi Direktorat Keamanan Kominfo dan pegiat keamanan cyber, serta bekerja sama dengan sejumlah pihak dari luar Indonesia. Pada tanggal 17 Mei 2017, Menkominfo mengklaim Indonesia sudah bebas dari virus ransomware WannaCry yang sebelumnya menginfeksi setidaknya 200.000 komputer di seluruh dunia. Menurut Rudiantara, virus yang terpapar melalui jaringan data atau internet itu tidak berdampak signifikan di Indonesia. Lantaran pangkasnya pencegahan yang dilakukan yakni memutus hubungan internet dan membuat salinan data cadangan. Kasus ransomware 2. Tidak lama setelah WannaCry, ransomware nampaknya masih mengintai Indonesia. Pada 29 Juni 2017, Kominfo kembali mengimbau masyarakat untuk mencegah serangan infeksi ransomware Petya yang kala itu tengah melanda secara global. Menteri Kominfo Rudiantara meminta masyarakat untuk membuat cadangan data atau backup data sebelum mengaktifkan komputer mereka untuk mengantisipasi serangan tersebut. Bagi pengelola teknologi dan informasi, Rudiantara meminta untuk menonaktifkan atau mencabut jaringan lokal sementara hingga dipastikan aman. Kominfo juga meminta agar menggunakan sistem operasi yang asli dan diperbaharui secara berkala serta memasang antivirus dan menggunakan kata kunci yang aman dan diganti secara berkala. Meski begitu, Menkominfo mengatakan bahwa ransomware Petya belum menyebar di Indonesia. Menurut dia, penyebaran virus komputer yang mengenkripsi perangkat penyimpanan digital atau hard disk itu baru ditemui pada negara-negara di kawasan Eropa Timur, Eropa Barat, dan Asia Selatan. Demikianlah presentasi mengenai materi komunikasi keamanan dalam cybersecurity yang bisa kami sampaikan.
Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.